Gimana anak-anak? Kabarnya baik? Semuanya sehat? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang patung. Siapa yang pernah melihat patung? Pasti semua anak sudah pernah melihat patung ya. Apalagi kalau ke alun-alun situ ada patung Diponegoro. Nah, kita akan belajar tentang alat, bahan, dan teknik pembuatan patung. Nah, mungkin di sini anak-anak ada yang melihat ada vas bunga. Ini bahannya kira-kira dari apa ya? Ada yang tahu? Nah, ya betul, ini adalah bahannya dari tanah liat. Nah, untuk bahan-bahan pembuatan patung ternyata ada berbagai macam. Ada bahan lunak dan ada bahan keras. Kalau tadi tanah liat itu termasuk bahan lunak. Selain itu ada sabun. Selain sabun apa lagi? Pasti anak-anak juga pernah bermain plastisin. Ya betul, itu adalah bahan lunak. Sedangkan kalau bahan keras berarti bahan yang memang volumenya, bendanya itu keras. Contohnya kayu. Ada lagi, apa contohnya? Batu. Selain kayu, batu apa lagi? Ternyata ada besi dan lain sebagainya. Itu adalah bahan keras. Jadi kita sudah tahu bahan lunak itu seperti apa, bahan keras itu seperti apa. Itu ada bahan lunak alami, contohnya tadi tanah liat. Kalau bahan lunak buatan, contohnya sabun, plastisin, itu adalah bahan lunak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang alatnya. Apa saja ya alat-alatnya? Bu Retno punya ini. Yang pertama adalah butsir atau sudip. Kalau anak-anak melihat butsir atau sudip ini, itu biasanya digunakan untuk bahan lunak. Contohnya digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat atau plastisin juga bisa. Nah, kemudian di sini ada alat pahat. Kalau alat pahat ini digunakan untuk patung yang keras, dari benda keras. Jadi digunakan untuk memahat batu, untuk memahat kayu, harus ada alat pahatnya. Nah, alat pahatnya itu bedanya dengan sudip. Nah, itu belakangnya itu pasti tumpul karena ini harus diketok pakai palu, untuk bisa membuat patung. Yang selanjutnya adalah amplas. Amplas ini digunakan untuk menghaluskan permukaan, bisa permukaan dari kayu, bisa dari plastik, bisa. Itu adalah amplas. Kemudian yang selanjutnya adalah meja putar. Kalau meja putar ini anak-anak pasti sudah tahu semua. Ini digunakan untuk membuat benda-benda dari tanah liat, gerabah, contohnya tadi ada vas bunga dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak, ini adalah alat-alat untuk membuat patung. Kemudian anak-anak pasti kalau sudah tahu bahannya, sudah tahu alatnya, terbersit kepikiran bagaimana ya cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itu kita akan pelajari di teknik cara membuat patung. Nah, teknik membuat patung itu ada 4. Yang pertama teknik membutsir, yang kedua teknik memahat, yang ketiga teknik mencetak, dan yang terakhir adalah teknik konstruksi. Apa itu teknik-tekniknya? Bruna akan menjelaskan. Nah, yang pertama adalah teknik membutsir.
Tadi anak-anak sudah tahu alatnya, alat butcher itu seperti apa. Lah kalau digunakan itu adalah dia untuk membuat patung dari bahan lunak. Ini contohnya dari tanah liat. Dibuat ukiran untuk mengurangi, untuk memperbesar, untuk membuat ukiran di dalam tanah liat ini untuk menghasilkan sebuah patung, itu namanya teknik membutsir. Sedangkan teknik memahat, ini tadi alat pahatnya, kemudian diketok pakai palu, harus pakai palu. Kenapa? Karena dia digunakan untuk patung yang jenis bendanya atau bahannya bahan keras. Ini adalah contoh dari batu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik mencetak. Teknik mencetak. Nah, kalau teknik mencetak ini yang harus pertama dilakukan adalah membuat cetakannya. Cetakannya itu terbuat dari apa? Bisa terbuat dari resin. Resin itu apa? Resin itu plastik. Kemudian bisa ini yang untuk mencetak itu bisa plastik, bisa silikon, bisa kemudian besi yang dicor juga bisa. Jadi bermacam-macam. Bisa buat emas, bisa buat apa, itu adalah teknik mencetak. Yang selanjutnya adalah teknik konstruksi. Nah, ini tadi ya, dengan menggunakan meja putar ternyata bisa digunakan untuk membuat teknik konstruksi, yaitu membentuk benda dari benda-benda lunak. Tuh, mungkin itu dulu yang bisa Bu Retno jelaskan, karena tadi sudah tentang bahan, tentang alat, tentang teknik. Nanti anak-anak akan belajar lebih dalam bagaimana cara membuat atau bagaimana menganalisis ini cara membuatnya, bahannya dari apa. Anak-anak akan belajar lagi. Untuk itu tetap semangat. Ibu Retno akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.